Ya, kalau curah hujan itu kan peristiwa alam, Hmm. tapi dia akan menjadi bencana apa tidak itu tergantung dengan manusianya. Nah, kalau kami melihat sekarang itu sebenarnya yang merata di Indonesia itu bukan bencana alam, ini bencana ekologis. Perbedaan bencana ekologis dengan bencana alam. Kalau bencana alam dia murni 100% karena peristiwa alam. Hmm. Tapi sekarang itu bencana ekologis, artinya ada intervensi manusia kepada keseimbangan alam Oke. yang mengakibatkan bencana dan ada korbannya. Nah, yang harus kita sadari bahwasanya curah hujan itu tidak akan menyesuaikan volumenya dengan tutupan hutan yang tersisa. Artinya, kalau tutupan hutan tidak mampu menyerap curah hujan, maka akan terjadi bencana ekologis. Dan artinya yang harus dilakukan dalam kebijakan di Indonesia, tutupan hutanlah yang harus disesuaikan dengan curah hujan di Indonesia. Tapi sayangnya, kebijakan dan keputusan politik pemerintah itu tidak mengikuti ilmu pengetahuan. Dia mengikuti kepentingan ekonomi. Ya. Kalau kebijakan lingkungan, kebijakan ekonomi Indonesia itu mengikuti pengetahuan misalkan dari BMKG, maka kawasan hutan di hulu itu pasti akan dilindungi. Tapi yang terjadi di Indonesia, kawasan-kawasan hutan di hulu itu dibabat untuk sawit, akasia, tambang, konsekuensinya di hilir. Nah, di sini ada unsur kejahatan menurut kami, di mana ada orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat yang terkena bencana ekologis. Nah, maka treatment pemerintah menurut saya itu harus ada penegakan hukum terhadap penyebab dari peristiwa alam ini menjadi bencana. Yang kedua, kebijakan politik negara itu harus memulihkan hutan yang ada di kawasan hulu. Selama ini tidak dilakukan, maka bencana ekologis di Indonesia akan terus berkembang. Karena ada orang berkepentingan menerima manfaat keuntungan dari penderitaan yang ada. Baik.